Kalian pasti mau kan otot core yang fungsional dan gak gampang sakit. Ternyata otot core bukan untuk compound movement aja. Banyak yang berpikir dengan squat dan deadlift kita bisa melatih core kita secara fungsional. Namun pada kenyataannya latihan ini hanya melatih core dalam posisi isometric atau dalam posisi menahan. Padahal untuk otot core yang maksimal kita perlu melatih 3 plane of motion. Pertama, latih otot core di sagittal plane. Otot yang terlibat paling banyak di sini adalah abs atau perut dan pinggang atau erector. Gerakan yang kalian bisa lakukan adalah crunch dan juga back extensions. Kedua, latih otot pada frontal plane. Gerakan side bend di mana kalian melengkung ke kiri dan kanan itu bisa melatih otot core kalian dengan lebih baik, khususnya otot-otot seperti obliques kalian. Terakhir, yang orang sering skip itu adalah melatih otot core pada transverse plane. Transverse plane berarti ketika kita berputar ke kiri dan kanan. Gerakan ini sangat penting untuk kalian olahraganya atletis, di mana kalian harus berputar pada olahraga kalian. Contoh gerakannya adalah Russian twist dan juga cable chops. Jadi kalian bisa ubah cara latih core kalian, khususnya untuk kalian yang pengen punya core yang lebih fungsional. Gerakan bend over rows gini terkadang bikin pinggang kita pegel. Padahal solusinya itu simple. Pinggang pegel saat bend over rows itu terjadi karena di posisi menunduk, pinggang kalian harus menahan beban lebih berat karena lengan gayanya lebih jauh. Jadi solusinya adalah gimana agar tubuh kalian bisa ditahan oleh sesuatu dari luar. Kalau kalian rowing di Smith, kalian bisa tarik incline bench untuk jadi sandaran kalian. Pastiin kalian bersandar dengan bagian dada kalian, bukan dengan jidat ataupun rusuk kalian. Sedikit tips, letakkan handuk di bagian sandaran kalian. Tujuannya apa? Biar bagian dada kalian gak merah-merah atau sakit ketika lagi lakuin rowingnya. Untuk kalian yang ada akses ke cable, coba ganti aja gerakan bend over rows dengan gerakan chest supported cable rows. Fungsi benchnya sama persis sebagai penahan dada kalian agar kalian tidak ketarik ke depan. By the way, jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan upload banyak konten ke sana. Sakit pinggang saat overhead press. Coba cek mobilitas bahu kalian. Seringkali ini terjadi karena pinggang harus mengkompensasi kekurangan mobilitas bahu, khususnya pada shoulder flexion. Jika bahu tidak bisa naik hingga ke atas, maka lengkungan pada pinggang pasti akan terjadi. Jika mobilitas bahu terbatas, coba turunkan sudut tubuh dengan menggunakan bench. Atur kemiringannya agar sesuai dengan range of motion aktif bahu kalian, sehingga punggung tidak perlu menanggung beban berlebih. Jika kalian merasa bahwa posisi arching menambah beban pada punggung bawah atau pinggang kalian, lakukan shoulder press dalam posisi duduk dengan kaki terangkat. Ini membantu mengurangi kemungkinan arching yang berlebihan. Coba gunakan beban yang lebih ringan dengan tempo yang lebih lambat. Kalian bisa mengontrol gerakan dan menjaga agar tidak mengangkat beban melebihi batas kemampuan kalian, yang dapat mencegah cedera pada pinggang kalian. By the way, jangan lupa follow Strength Bay karena saya akan banyak upload konten ke sana. Gak semua orang cocok dengan gaya mendorong atau pressing yang sama. Cek teknik yang sesuai dengan tubuh kalian. Variasi teknik pressing seperti posisi siku yang lebih terbuka atau tertutup sebaiknya disesuaikan dengan preferensi dan juga kenyamanan sendi setiap individu. Jadi teknik pressing gak selalu satu ukuran untuk semua. Beberapa orang memiliki preferensi alami untuk rotasi internal bahu. Untuk mereka, teknik pressing dengan siku yang lebih terbuka itu bisa terasa lebih nyaman. Karena posisi awalnya memang cenderung mengutamakan rotasi internal. Bagi yang lain, pressing dengan siku yang lebih dekat ke tubuh biasanya lebih sesuai. Posisi ini membuat posisi awal lebih cenderung ke rotasi eksternal pada sendi bahu, sehingga lebih stabil untuk mereka. Aktivasi otot memang bisa sedikit berbeda berdasarkan posisi pressing yang dipilih. Jika pressing kalian menghasilkan nyeri atau ketidaknyamanan, coba sesuaikan posisi siku dengan kemampuan sendi kalian untuk hasil yang lebih aman dan juga nyaman. Jadi intinya selalu utamakan kenyamanan dulu. Karena buat apa latihan kalau akhirnya malah sakit-sakitan. Pinggang itu nggak harus kaku dan lurus terus saat cable rows. Biar saya jelasin. Miskonsepsi orang-orang adalah berpikir dengan posisi lower back lurus itu adalah yang paling aman untuk lower back kalian. Namun, pinggang yang melengkung itu sebenarnya bukan penyebab utama cedera pada tulang belakang kalian. Konsensus tadi menunjukkan bahwa lengkungan pada punggung bawah atau lumbar flexion itu tidak secara langsung berhubungan dengan risiko cedera. Artinya, sedikit melengkung jika dilakukan dengan beban yang tepat dan teknik yang terkontrol itu nggak akan bahaya. Tapi sekali lagi bukan berarti melengkung itu harus dilakukan oleh semua orang. Kalian tetap bisa pilih mau yang dikunci atau yang dilengkungkan. Jika kita ingin mengangkat beban yang berat, secara logika akan lebih baik jika kita meluruskan posisi pinggang atau low back kita. Sebaliknya, jika kalian ingin menggunakan posisi low back yang melengkung pada saat rowing, pastikan kalian menggunakan beban yang tidak terlalu berat dan juga kontrol yang baik. Efek positif dari adanya lumbar flexion atau lengkungan pada pinggang kalian adalah kalian memberikan variabilitas atau posisi yang berbeda
berbeda pada pinggang kalian. Ini mungkin akan membantu kalian di kehidupan sehari-hari di mana kalian harus melengkungkan pinggang kalian. Mungkin pada olahraga kalian atau sesimpel pada keseharian kalian. By the way, jangan lupa untuk follow Strength B karena saya akan upload banyak konten ke sana.